بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, para jamaah, bapak dan ibu-ibu yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan malam hari ini, walau dalam keadaan hujan, Allah masih memberikan kita nikmat, masih memberikan kita umur panjang, sehingga kita terus bisa semangat dalam ibadah, terus bisa bertolabul ilmi, menuntut ilmu pada kesempatan kali ini. Dan mugi-mugi dari ilmu yang kita kaji semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin membuat kita semangat untuk menjalankan perintah-perintah, dan juga kita berusaha untuk menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan dua pembahasan. Yang pertama, kembali mengkaji tafsir surat Yasin yang kita bahas surat Yasin dari ayat 51 sampai 55 seperti di buletin yang telah tersebar. Kemudian yang kedua, nanti kita akan melanjutkan pembahasan riba dari Mutiara Nasihat dan 10 kaidah dalam memahami riba. Baik, kita lihat surat Yasin ayat 52 sampai 55. Tolong dibacakan Pak Wasji. Itu yang seperti 51 sampai 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن
وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada roh mereka. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Rob yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Quran surat Yasin ayat 52 hingga 55. Dan nanti diralat Yasin 51 sampai 55. Baik, kita lihat 5 ayat saking surat Yasin, yaitu dari ayat 51 sampai 55. Di sini diceritakan tentang ditiupkannya sangkakala, dan ketika sangkakala trompet pada hari kiamat itu ditiupkan, manusia dengan segera keluar dari kuburnya. Kemudian mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami sebelumnya? Yang dimaksudkan tempat tidur ini adalah alam kubur. Kemudian inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pemurah, dan benarlah apa yang dikatakan oleh para rasul. Lalu disebutkan tidak adalah teriakan itu selain satu teriakan saja. Lalu seketika manusia akan terkumpul saat itu. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu, hari kiamat, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu itu kerjakan. Kemudian jelaskan tentang surga, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Maka ada beberapa kesimpulan yang bisa kita lihat di sini. Kesimpulan saking ayat Yasin ada 6 kesimpulan dari ayat 51 sampai 55. Coba dibaca kesimpulan pertama. Tiupan sangkakala yang pertama adalah seluruh makhluk dikagetkan dan dimatikan. Tiupan yang kedua seperti yang disebutkan dalam ayat, yaitu seluruh makhluk dibangkitkan dari kuburnya dengan segera menuju roh mereka. Baik. Ada tafsiran yang pertama, tiupan itu ada 2 kali. Tiupan sangkakala pada hari kiamat itu ada 2 kali. Tiupan yang pertama, orang-orang ketika itu yang sibuk dengan urusan dunia dikagetkan dengan bunyi trompet atau tiupan pada hari kiamat. Yang pertama ini kaget, kemudian setelah itu mati. Lalu ada tiupan yang kedua ketika seluruh makhluk itu semuanya mati. Kemudian datang lagi tiupan yang kedua seperti nanti disebutkan dalam surat Yasin di sini, seluruh makhluk
dibangkitkan lagi dari kuburnya masing-masing. Ini sudah di dalam kubur. Ya, semuanya sudah mati di dalam kubur. Dan ketika itu semua makhluk dari yang awal sampai yang akhir kemudian dibangkitkan dengan tiupan yang kedua. Kemudian faedah yang kedua. Ibnu Katsir menyatakan bahwa tiupan sangkakala itu 3 kali. Pertama adalah tiupan untuk mengagetkan atau menakuti sehingga orang-orang yang berada di pasar dan yang sedang sibuk dengan urusan dunia pada berlarian sambil meneriakkan, ya laita, andai saja, seperti diisyaratkan dalam surat Yasin ayat 49. Ayat 49 yang sudah lewat kemarin. Terus Kedua adalah tiupan untuk mematikan. Ketiga adalah tiupan untuk membangkitkan makhluk dari kubur, seperti yang disebutkan dalam surat Yasin ayat 51. jadi kalau menurut ulama lain tiupannya itu ada 3. Sebenarnya perbedaan ini tidak ada pengaruh besar. Yang pertama tadi kaget kemudian mati. Kalau yang kedua kagetnya itu tiupan pertama, jadi semuanya yang berada di pasar sibuk dengan urusan dunia, datang tiupan yang pertama semua pada kaget ketika itu. Kemudian datang tiupan yang kedua, semuanya pada mati saat itu. Nah, sedangkan kalau nomor 1 tadi, tiupan pertama dan kedua ini digabung jadi 1. Ya, ini perbedaan yang istilahnya tidak terlalu menjadi masalah besar. Beda kalau yang 1 ini pendapat yang benar, yang kedua ini pendapat yang keliru. Kalau ini dalilnya sama-sama ada. Ini dalilnya sama-sama ada. Kalau yang 1 bilang bahwasanya nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad, kemudian yang pendapat yang baru datang bahwasanya Nabi Muhammad bukan penutup para nabi. Nah, ini berarti pendapat yang kedua ini pendapat keliru, pendapat sesat, pendapat yang tidak ada dalilnya. Karena Nabi Muhammad SAW itu jadi khatamun nabiyyin, jadi penutup para nabi. Maka kalau ada yang bilang Nabi Muhammad bukan nabi yang paling terakhir, berarti pendapat yang baru datang ini pendapat yang keliru. Paham nggih? Nah, kalau yang ini cuma masalah tiupan saja. Pendapat yang pertama katakan tiupannya berapa kali? 2. Pendapat yang kedua katakan tiupannya berapa kali? 3. Yang ketiga, tiupan yang ketiga, seluruh makhluk yang sudah mati dibangkitkan lagi dari kuburnya masing-masing. Ini seperti yang diisyaratkan dalam surat Yasin ayat 51. Kemudian yang ketiga, ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat 52 adalah orang kafir ketika dihadapkan pada jahanam, maka yang mereka rasakan pada siksa kubur sebelumnya hanya seperti tidur. Makanya mereka katakan, aduhai celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Taib. Ahli tafsir untuk ayat 52 tadi, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Mereka itu mengatakan ini orang-orang yang sudah dihadapkan pada jahanam. Jahanam itu diantara nama neraka. Neraka itu punya macam-macam nama. Di antaranya ada jahanam, ada juga masalakakum fi sakor, ada juga dengan nama sakor, dan punya nama-nama yang lainnya lagi. Nah, ini orang-orang kafir sudah dihadapkan di hadapan neraka jahanam. Mereka rasakan, kok yang tadi kami melewati fase sebelumnya, tahapan sebelumnya di alam kubur, kok rasanya cuma seperti bangun dari tidur. Berarti tadi cuma biasa saja di dalam kubur. Ini siksaannya lebih berat lagi. Mereka rasakan di dalam kubur itu siksaannya belum seberapa seperti mereka rasakan dalam neraka jahanam. Tetap dalam kubur ada siksa, namun tidak seperti siksa yang sangat-sangat berat ketika berada dalam neraka jahanam. Kemudian yang keempat, bangkit dari kubur hanya 1 kali,
tiupan saja. Lalu bangkitlah semua makhluk ketika itu dari orang-orang yang terdahulu dan belakangan. Kemudian akan dihisab amal-amal mereka. Ya. Jadi tadi tiupan yang ketiga, kalau menurut Ibnu Katsir, tiupannya cuma satu kali saja. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Tiupan yang ada ketika itu untuk bangkitkan orang-orang saking kubur. Itu cuma satu kali tiupan. Maka seluruh makhluk dari yang dulu ada sejak zamannya Nabi Adam sampai yang paling terakhir, orang-orang belakangan, semuanya dikumpulkan cuma dengan satu kali tiupan saja. In kanat ila sayhatan wahidatan. Yang kelima, pada hari kiamat tidak mungkin ada yang dikurangi kebaikannya dan tidak mungkin lagi ditambah dosanya. Setiap orang akan dibalas sesuai dengan amal kebaikan dan kejelekan yang diperbuat. Karenanya siapa yang mendapat kebaikan, pujilah Allah. Sebaiknya siapa yang mendapatkan kejelekan, janganlah ia salahkan kecuali dirinya sendiri. baik. Pada hari kiamat tidak mungkin ada kebaikan yang bapak-bapak ibu-ibu lakukan tuh Allah kurangi, nggak mungkin. Nggak mungkin ada satu kebaikan pun itu dikurangi. Begitu juga pada hari kiamat kalau buat dosa, dosanya sudah yang diperbuat di dunia seperti itu, tidak mungkin Allah nambah lagi. Jadi tidak ada yang dizolimi sama sekali. Namun kalau di dunia, kalau kita buat sesuatu bisa ditambah, bisa juga dikurangi. Namun kalau pada hari kiamat nggak bisa. Pahala yang dilakukan di dunia itu sudah seperti itu, tidak mungkin lagi ada tambahan, tidak mungkin lagi dikurangi. Dosa yang kita perbuat ya sudah seperti itu, tidak mungkin lagi Allah nambah dosanya sehingga kamu itu jadi terzolimi, nggak mungkin. Apa yang sudah diperbuat akan dibalas seperti itu. Nah maka dikatakan sini, ini dalam kalimat dari Syekh Sa'di, beliau katakan kalau kita itu mendapatkan kebaikan nanti pada hari kiamat, nanti orang-orang itu pada memuji Allah. Falyahmadillah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, ucapkan alhamdulillah. Namun kalau dia buat jelek, dihukum pada hari kiamat, jangan salahkan takdir, jangan salahkan Allah, namun salahkan dirinya sendiri. Jadi kalau ada yang nyolong, ada yang korupsi, ada yang selingkuh, terus dihukum nanti pada hari kiamat, nggak boleh dia itu katakan, wah ini kan semuanya sudah Allah takdirkan. Iki wis jadi takdirku. Gak bisa beralasan dengan takdir. Jadi apa yang sudah terjadi itu karena kesalahan kita sendiri, ya sudah. Tidak bisa kita katakan bahwasanya ini Allah yang jadi sebab, tidak bisa. Karena manusia punya kehendak masing-masing. Manusia itu berbuat, manusia punya usaha juga. Jadi kalau dia maksiat itu karena salah dia itu sendiri. Sehingga kalau yang baik-baik Allah itu disanjung. Namun kalau yang jelek-jelek gak boleh disandarkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, yang dimaksud penghuni surga dalam keadaan sibuk, kata Al-Hasan Al-Basri, mereka sibuk menikmati kenikmatan yang ada di surga. Sedangkan penduduk neraka sibuk dengan azab di neraka. Ibnu Isan mengatakan bahwa yang dimaksud adalah di surga mereka sibuk berziarah atau berkunjung satu dan lainnya. Jadi kata Al-Hasan Al-Basri, orang sibuk di surga itu karena nikmatnya saking banyaknya, mereka sibuk menikmati nikmat-nikmat yang ada di surga. Jadi sampai gak mikir yang lain. Yang di neraka juga sama, sibuk dengan siksaannya yang ada dalam neraka. Ada juga tafsiran yang lainnya, katanya nanti di surga itu nanti ada yang sibuk berziarah, berkunjung satu dan yang lainnya. Oh, teman saya juga masuk surga, dikunjungi temannya tadi. Namun kunjungan di sini bisa jadi teman yang dikunjungi tingkatannya lebih tinggi daripada dirinya, namun sama-sama masuk surga, bisa saling mengunjungi ketika itu.
Yang anak bisa kunjungi orang tuanya, yang orang tua bisa kunjungi anaknya, yang teman satu masjid dulu di dunia bisa saling kunjungi satu dan yang lainnya. Ya, bisa saling kunjungi satu dan yang lainnya. Ya, sehingga itu kesibukannya seperti itu ketika berada di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat-nikmat yang begitu banyak di surga, dijauhkan dari siksa neraka, dan bisa saling berkunjung satu dan yang lainnya nanti di surga kelak. Allahumma amin. Itu saja, mungkin manfaat. Kita tutup, kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذا